Kita lanjutkan untuk menentukan biaya depresiasi ya. Apa sih arti gitu ya dari depresiasi ya? Jadi depresiasi ini adalah proses gitu ya untuk mengalokasikan cost aset menjadi expense, menjadi biaya. Misalnya perusahaan membeli sebuah mesin gitu ya. Sebuah mesin nilainya 100 juta. Perusahaan mencatatnya sebagai aset ya. Sehingga ketika ada digunakan gitu ya dalam operasional perusahaan aset tersebut, maka aset 100 juta ini perlu dialokasikan menjadi expense ya. Kira-kira berapa gitu ya dari 100 juta ini yang dialokasikan menjadi biaya? Kenapa harus menjadi biaya gitu ya? Karena mesin ini kan digunakan ya untuk produksi, misalnya untuk produksi. Tentunya produksi ini menghasilkan barang dan barang tersebut dijual. Artinya perusahaan akan mengenerate gitu ya revenue atau menghasilkan revenue. Ya. Revenue yang dihasilkan perusahaan tentunya dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan ya, termasuk dari biaya atas penggunaan mesin. Nah, biaya atas penggunaan mesin ini caranya dari mana? Apakah nilai 100 juta tersebut kita langsung menjadi biaya? Nggak boleh ya, karena aset ini, mesin ini umurnya masih panjang, mungkin 10 tahun. Oleh karena itu kita harus alokasikan menjadi expense ya, sesuai dengan metode yang kita pilih apa, periodenya berapa ya. Oke. Ya, jadi depresiasi adalah proses pengalokasian cost menjadi expense, bukan penilaian aset. Bagaimana mengalokasikan cost menjadi expense ini? Tentunya nanti ada berbagai metode. Kemudian untuk plan aset kategorinya apa aja? Land improvement, building, equipment, vehicle ya, pengecualiannya not land ya, tidak termasuk tanah. Kenapa? Tanah tidak dialokasikan menjadi expense karena tanah ini unlimited life gitu ya, umurnya tidak terbatas, forever, sehingga tidak perlu gitu ya dialokasikan menjadi expense karena tadi ya nilai tanah tetap gitu ya, artinya maksudnya tanah ini tidak terbatas ya umurnya, sehingga perusahaan tidak melakukan perhitungan depresiasi dan tidak mencatat adanya biaya depresiasi atas tanah. Contoh ya, sebuah truk ya, truk ini akan dialokasikan depresiasinya selama 6 tahun ya. Dalam menghitung depresiasi apa saja gitu ya yang harus kita tahu. Yang pertama yang pasti cost gitu ya, berapa sih nilai Kak aset truk ini, berapa costnya ya. Yang kedua useful life, berapa sih umur atau masa manfaat secara ekonomis truk tersebut. Yang ketiga residual value ya, berapa sih nilai sisa gitu ya pada saat akhir masa manfaatnya. Pada akhir masa manfaatnya tentunya aset ini masih punya nilai meskipun sangat kecil gitu ya. Metode depresiasi ya, jadi metode depresiasi yang paling simple straight line method ya, atau metode garis lurus. Metode straight line method ini membagi rata depresiasinya sesuai dengan jumlah tahun useful life-nya. Misalnya vehicle ini mempunyai umur 5 tahun ya, maka biaya depresiasinya akan dibagi rata selama 5 tahun. Ini adalah straight line method. Yang kedua unit of activity.
Jadi metode depresiasi berdasarkan aktivitasnya ya. Misalnya tahun ini cuman menggunakan 10.000 kilometer ya. Untuk misalnya mobil ditentukan aktivitinya menggunakan kilometer. Tahun depan 20.000 kilometer. Maka biaya depresiasinya pasti lebih banyak yang 20.000 kilometer. Ya, jadi berdasarkan aktivitinya. Yang ketiga, declining balance method, ya, metode menurun, saldo menurun, ya. Ya, jadi kalau declining balance method ini penyusutannya akan tinggi di awal-awal tahun, kemudian akan semakin menurun gitu ya. Jadi besarnya di tahun-tahun pertama. Untuk scoop dari sesi ini atau dari kuliah ini, kita akan membahas di straight line method ya. Untuk unit of activity dan declining balance kalian bisa baca di slide-nya ya. Tidak masuk ke dalam scope untuk RPS ataupun ujian nanti ya. Misalnya ini ada delivery truck ya. Pertama kita harus tahu dulu cost-nya ya. Cost-nya 13.000. Kemudian yang kedua kita harus tahu dulu residual value. Residual value-nya 1.000 ya. Kemudian masa manfaat ya. Masa manfaatnya 5 tahun ya. In years 5 tahun, tapi kalau in miles 100.000 mile. Nah, untuk metode garis lurus ini menggunakan periodenya adalah dalam tahun ya. Kita akan menghitung dengan metode straight line atau garis lurus. Yang pertama kita harus mencari dulu depreciable cost-nya. Depreciable cost. Depreciable cost ini adalah cost dikurangi dengan residual value. 13.000 dikurangi 1.000 yaitu 12.000. Kemudian setelah menentukan depreciable cost, maka kita bagikan dengan useful life-nya. Useful life-nya 5 tahun sehingga per tahun depresiasinya adalah 2.400. Nah, kita masukkan ke dalam table ya. Berarti tiap tahun ini depresiasinya sama ya, karena metodenya garis lurus. 2.400 tahun pertama, tahun kedua 2.400, tahun ketiga 2.400, tahun keempat 2.400, tahun kelima 2.400 ya. Dari depreciable cost kita bagi dengan useful life, atau boleh juga kita mencari depreciation rate-nya. Caranya bagaimana mendapatkan 20%? Jadi 100% ya, kita bagikan dengan useful life-nya. Karena useful life-nya 5 tahun, kita bagi dengan 5. Sehingga per tahun depreciation rate-nya adalah 20%. Ya, tahun pertama depresiasinya 2.400 sehingga akumulasi depresiasinya 2.400. Ya. Tahun kedua 2.400 lagi, maka akumulasinya berapa? 2.400 ya. Kita tambahkan 2.400 menjadi 4.800. Kemudian tahun ketiga 2.400 lagi, kita tambahkan 4.800 menjadi 7.200. Tahun keempat 7.200 tambah 2.400 9.600. Tahun kelima 9.600 ditambah 2.400 12.000. Sehingga
pada saat akhir tahun kelima akan tersisa sebesar residual value. Kalau tidak memiliki residual value, maka book value-nya adalah 0 saat akhir masa manfaatnya. Nah, sekarang jurnalnya. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah depreciation expense, kreditnya akumulasi depresiasi. Ya. Lalu bagaimana penyajiannya di statement of financial position, ya. Jadi akumulasi depresiasi ini merupakan akun aset tapi kontranya, ya. Jadi dia adalah kontra aset, sehingga ketika akumulasi depresiasi ini bertambah, kita catat di sebelah kredit, ya. Sehingga pada saat tahun pertama, pada saat akumulasi depresiasinya 2.400, penyajiannya bagaimana? Ya. Penyajiannya saya coba insert dulu, ya. Oke, ya. Ya, tahun pertama tadi cost asetnya kan cost asetnya ini di sini 12. Sorry, cost asetnya tadi berapa? Cost asetnya 13.000 ya. 13.000. Nah, penyajiannya di SOFV bagaimana? Pada saat tahun pertama, maka asetnya sebesar 13.000 ya. Tadi ada aset sebesar costnya yaitu 13.000. Tahun pertama akumulasinya berapa? 2.400 ya. Maka akumulasi depresiasi ini adalah kontra aset. Maka di sini kita langsung nempel persis di bawah asetnya. Accumulated depreciation di tahun pertama 2.400, karena dia kontra kita minuskan. Sehingga tahun pertama berapa book value-nya? Ya, jadi nilai aset, cost aset dikurangi akumulasi depresiasi adalah book value atau BV. Berapa book value-nya? Sebesar 10.600. Ya. Oke. Nah, jadi inilah penyajiannya di SOFV. Kita harus menyajikan cost asetnya dan akumulasi depresiasinya. Jadi ada 2 baris ya. Khusus untuk plan aset seperti itu. Cost asetnya dan akumulasi depresiasinya. Oke ya.